الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين والمصافحة، وكذلك المصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه ذلك، فكله يفعله باليمين وضده باليسار. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan kitab Al-Adhkar yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita masih berada di bab yang akan menyebutkan bahwasannya disunnahkan bagi kita untuk menggunakan tangan kanan daripada aktivitas amalan-amalan yang mulia, sebagaimana yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan dari memakai baju, memakai sendal, memakai celana, kemudian memakai celak, pakai siwak, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, bahkan halqur ra's, botak, nyukur kepala, itu didahulukan bagian kanan. Jadi kalau pas kita nyukur, ngomong sama tukang cukurnya, potong dulu bagian kanan. Memotong bagian kanan ini tidak nyukur ini tidak mesti ketika ihram, sunnah kanan. Kapanpun mau kita nyukurnya itu setelah ihram, habis haji atau umrah, biar tahallul, atau ketika kita butuh untuk mencukur rambut panjang, nah kita potong. Nah, potonglah rambut bagian kanan dulu. Ulama mengatakan
Kebanyakan ulama mengatakan bagian kanan yang dipotong, bukan yang memotong. Bagian kanan yang dipotong, ya bagian kanan kita. Kita yang mau potong rambut, ya berarti bagian kanan kita. Yang dipotong sama tukang cukur. Wassalam minas salat, mengucapkan salam ketika selesai sholat, wajib ke kanan dulu, rukun sholat, masuk masjid, keluar dari kamar mandi, wudu, mandi, wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Ini semua sudah kita kaji sebelumnya daripada tempat-tempat yang di situ kita disunnahkan untuk menggunakan tangan kanan. Nah, bahkan perlu kita perhatikan bagian makan dan minum. Kita ulangi, menurut Imam Asy-Syafi'i, makan dan minum itu wajib menggunakan tangan kanan. Kalau yang lainnya sunnah, kecuali makan dan minum. Dan ini hanya pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat ulama dari mazhab Syafi'i. Tidak, pendapat khusus Imam Syafi'i, pendapat pribadi. Pendapat pribadi Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasannya makan dengan tangan kanan hukumnya wajib kalau tidak ada uzur. Kenapa Imam Syafi'i punya pendapat seperti itu? Karena kata beliau, hadis yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, cerita bahwasannya ada orang lagi makan pakai tangan kiri. Nabi lewat. Kata Nabi Muhammad SAW, kul biyamini, makan pakai tangan kananmu, kata Nabi. Kata ini orang, mastata'tu, ma'astati, aku tidak bisa, kata ini orang. Bohong Nabi. Bohong sama Nabi. Gengsi. Makan tangan kiri, ditegur sama Nabi, mau merubah pakai tangan kanan. Akhirnya dia berbohong. Sebagian ulama menyebutkan ini orang munafik, bukan sahabat murni, bukan munafik, pura-pura jadi sahabat. Akhirnya kata Nabi, lastata'ta au mastata'ta. Kalau begitu kau tidak bakal bisa ngangkat tangan kananmu lagi. Dia bohong ke Nabi, tidak bisa makan pakai tangan kanan. Tangan kanannya sakit. Bohong. Akhirnya kata Nabi, ya sudah. Kalau begitu tangan kananmu betulan sakit, tidak bakal kau bisa pakai untuk makanlah lagi. Kata sahabat, sejak saat itu tangan kanannya lumpuh. Na'udzubillah. Kualat Nabi besar Muhammad SAW. Dari cerita ini Imam Syafi'i berpendapat khusus di bagian makan, kalau tidak ada uzur wajib pakai tangan kanan. Bukan sunnah hukumnya. Ini pendapat pribadi Imam Syafi'i. Tapi ulama lain tetap mengatakan hukumnya sunnah bukan wajib. Dan kita sebutkan sudah bahwasannya umpama ada makanan yang butuh kita makan dengan dua tangan, tidak masalah dua tangan kita pakai. Ada makanan yang butuh kita makan dengan dua kanan. Nabi pernah mengamalkannya. Nabi makan rutop dan makan kisah, labu atau kayak timun begitu, sejenisnya. Nabi pakai dua tangan. Rutop itu kurma yang belum matang, yang setengah keras, setengahnya lagi lembut. Itu rutop. Tangan kanan beliau megang rutop, tangan kiri beliau megang kisah, kayak labu begitu. Nabi gigit dari rutop sekali dan Nabi gigit dari kisah sekali. Jadi sekaligus dimakan sama Nabi Muhammad. Ada di sini ulama mengatakan kalau memang ada makanan yang perlu kita gunakan dua tangan, tidak apa-apa, pakai dua tangan. Siko untuk ngirup cuko, tangan kanannya megang pempek. Besok Palembang aja itu. Tangan kanan megang pempek. Soalnya kalau satu tangan, tidak sedap Ustaz. Cuko itu nak dihirup kalau makan pempek. Pakai dua tangan, tidak apa-apa. Ikuti, niatkan, ikuti sunnah Nabi. Cuman di zaman Nabi KTP gaya makannya baik itu ngikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa. Yang penting dari makan biasa adat hanya untuk kita pengen makan pempek dapat pahala karena mengikuti sunnah gaya makan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan termasuk daripada yang sangat dianjurkan untuk kita gunakan tangan kanan adalah al-musafahah, berjabat tangan, salaman. Kalau tangan kiri tidak sakit, tidak ada uzur, jangan salaman pakai tangan kiri. Salaman pakai tangan kanan. Dan salaman yang model zaman Nabi itu, Pak, salaman yang berjabat tangan begini. Yang cak kita sekarang biasa. Bukan benturan ketemu benturan, ada bang kadang. Ini dulu di zaman Covid. Di zaman Covid lamin. Tidak masalah. Kita tidak katakan haram, enggak, karena tidak ada dalilnya dari Nabi. Cuman apakah sunnah Nabi? Tidak. Sunnah Nabi salaman itu berjabat tangan, musyabakah, musafahah. Dan salaman ini jangan kita sepelehkan. Pahalanya besar. Sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, tidaklah orang mukmin muslim ketemu muslim, kemudian mereka berjabat tangan, illa kecuali kata Nabi tahatat khatayahu min yadihi. Kata Nabi, ketika mereka berjabat tangan, itu kotoran tangan, dosa kanan kita, tangan kita runtuh, kata Nabi Muhammad. Ketika kita berjabat tangan, dosa yang telah dilakukan oleh tangan kita rontok. Jadi termasuk cara dapat pengampunan dosa dari Allah, itu adalah berjabat tangan. Salaman berjabat tangan. Jadi pahalanya sangat besar. Kapan pun ketemu dengan baik kita lama tidak ketemu atau sering tiap hari tiap ketemu salaman tidak masalah. Karena anjurannya sangat banyak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situlah ulama kita menganjurkan atau membiasakan kita habis sholat untuk bersalaman. Karena kita kan biasanya paling sering ketemu di dalam masjid. Setelah sholat kita salaman. Nah, cuman salaman setelah sholat ini bukan atau tidak ada di zaman Nabi. Jangan kita nisbatkan kepada sunnah Nabi Muhammad. Salaman setelah sholat. Salaman setelah sholat. Tidak ada di zaman Nabi. Katanya zaman Nabi. Silakan antum cari dalilnya. Ada tidak Nabi habis sholat, habis itu salaman. Katanya. Cuman apakah tidak sunnah? Sunnah. Apakah bid'ah? Tentu tidak bid'ah. Kenapa? Karena dalil salaman, musafahah itu banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sebelum sholat, setelah sholat, ketemu di masjid, ketemu di pasar, ketemu di jalan, pagi, siang, sore, malam, kapan baik kita ketemu, disunnahkan untuk salam. Maka yang ulama, ini dikaji sama ulama. Ulama dari mazhab Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, mazhab Abu Hanifah, berpendapat bahwasanya salaman setelah sholat mustahab. Mustahab itu dianjurkan, tidak apa-apa. Nah, cuman jangan kita nisbatkan kepada sunnah Nabi. Artinya jangan kita katakan salaman setelah sholat itu sunnah Nabi. Nah, orang yang ngomong seperti itu salah. Disalahkan dia. Karena ketika dia nisbatkan salaman setelah sholat sunnah Nabi, butuh dalil. Mana buktinya? Nabi setelah sholat salaman bersama sahabat. Kata dalilnya. Cuman apakah salah kita melestarikan atau melanjutkan estafet adat istiadat orang tua kita dulu yang setiap habis sholat mereka bersalaman? Tentu tidak masalah. Dan ini sudah dikaji sama ulama. Di mazhab Imam Malik, beliau mengatakan kalau misalkan diyakini sama orang awam sunnah Nabi, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tidak diyakini itu adalah sunnah Nabi, maka hukumnya tidak masalah. Nah, jadi tadi, lanjutkan salaman setelah sholat. Sallallahu, apalagi kita dibarengi dengan salawat. Hukum salawat wajib. Hukum salawat kan ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum salaman sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman
yang tidak ada dalilnya atau tidak dilakukan sama Nabi, salaman setelah habis sholat. Itu yang tidak kati dalilnya atau tidak dilakukan sama Nabi. Namun kata ulama, tidak masalah. Yang penting hukum salaman sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian baca sholawat juga sangat dianjurkan. Bahkan ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa. Lanjutkan. Cuman jangan dinisbatkan kepada sunnah Nabi. Itu baik. Jangan dikatakan salaman setelah sholat adalah sunnah Nabi. Salah. Salaman sunnah Nabi secara umuman. Itu betul. Salaman, musafahah sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Betul. Pahalanya banyak. Betul. Kapan? Kapanpun. Dimanapun kita dianjurkan untuk bersalaman. Nah, salaman ini pakai tangan kanan. Karena tangan kanan atau salaman adalah amalan yang mulia, maka dianjurkan untuk kita menggunakan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Kecuali kalau ada uzur, tangan kanannya sakit, baru tidak apa-apa pakai tangan kiri. Wastilamul hajaril aswad juga termasuk yang disunnahkan untuk kita mendahulukan tangan kanan, yaitu ketika kita ingin istilam, mengucapkan salam untuk hajar aswad. Setiap kita tawaf, baik tawaf tadi, tawaf umrah atau tawaf haji, tawaf wajib atau tawaf sunnah, setiap melewati hajar aswad, misalkan tidak bisa kita mencium hajar aswad, cukup kita mengucapkan salam. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Bismillahi Allahu Akbar, habis itu cium tangannya. Pas-pasan dengan hajar aswad. Walaupun jaraknya kita jauh. Hajar aswad kan pasti di sebelah kiri kita. Kalau kita tawaf, hajar aswad pasti di sebelah kiri. Karena orang yang menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya ketika dia tawaf, tawafnya tidak sah. Harus sebelah kiri. Mutari sebelah kiri. Kalau dia mau balik, tidak sah tawafnya. Nah, berarti setiap melewati hajar aswad, pasti hajar aswad di sebelah kiri kita. Kalau sekarang lemah, ada tanda hijau. Ada tanda lampu hijau, yang mana ketika kita pas dengan lampu hijau itu, garisan pas-pasan dengan hajar aswad. Di situ, ucapkan Bismillah. Ustaz, ketutup sama ngomong Afrika itu. Misalkan, kami pendek Ustaz. Ketutup, macam mana? Tidak apa-apa. Tetap, tidak mesti kita tengok hajar aswadnya. Pokoknya angkat tangan, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bahkan diriwayatkan Nabi itu ketika hajinya beliau, sebelum beliau wafat, tawaf, tidak mencium hajar aswad. Nabi tidak mencium hajar aswad. Hanya istilam. Nabi pakai tongkat kecil, beliau letakkan ujung tongkatnya ke hajar aswad, kemudian ujung tongkatnya dicium sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mencium hajar aswad pernah. Cuman pas haji Islam, Nabi tidak mencium hajar aswad secara langsung. Makanya jangan sampai dipaksakan. Kadang Masya Allah. Cuman kalau Indonesia, kalau kita perhatikan jarang ada yang maksa. Biasanya orang luar. Ibu-ibunya perempuan. Maksa nak nyium hajar aswad. Sampai kadang auratnya terbuka. Na'udzubillah. Bapak-bapak yang pakai ihram kadang sampai kedodoran. Karena nak nyium hajar aswad. Tidak boleh Pak sampai cek itu. Sampai nyikut orang lain. Melukai orang lain. Dosa. Zalim pada orang lain. Untuk mencium hajar aswad. Umpama mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Melakukan sunnah. Demi untuk sunnah kita melakukan yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh. Nah, makanya dalam syariat. Tidak dianjurkan. Maksudnya termasuk sunnah haji ketika tawaf cium hajar aswad. Tidak kata. Istilam. Cukup istilam. Apa itu istilam? Istilam tadi. Kita mengucapkan dari jauh, Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa kita dianjurkan untuk istilah? Karena diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya
Hajar Aswad kelak di hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang pernah tawaf di depan Ka'bah. Jadi biar dia ingat sama kita istilahnya. Biar nanti dia jadi saksi untuk kita di hadapan Allah bahwasanya kita pernah umroh atau haji. Ini bismillahirrahmanirrahim. Tidak diperintahkan, tidak dianjurkan untuk desak-desakan sampai mencium Hajar. Kalau ada kesempatan, bismillah. Hajar Aswad batu yang mulia. Batu yang Allah turunkan dari surga, Hajar Aswad. Dinamakan Aswad, padahal batunya itu dulunya putih kata ulama. Hajar Aswad itu hajar abiyat. Aswad itu kan hitam. Sebetulnya pas turun pertama kali ke bumi, hajar batu itu warnanya putih. Kenapa berubah jadi hitam gelap? Kata ulama dalam hadis disebutkan sawadathu khataya bani Adam. Dibuat hitam karena menyerap atau terkena efek samping maksiat anak keturunan Nabi Adam. Karena ulah manusia banyak bermaksiat kepada Allah, akhirnya Hajar Aswad berubah jadi warna hitam. Hajar Aswad, batu yang mulia dan pernah hilang dari Ka'bah. Hajar Aswad jangan kita pikir dari zaman Nabi Ibrahim atau dari zaman Nabi Adam diturunkan sama Allah sampai sekarang. Disitulah tempat jeda, pernah hilang dari Ka'bah. Kurang lebih 20 tahun. Di abad keempat atau di abad kelima Hijriyah. Dipaling sama orang. 20 tahun pernah Ka'bah itu dak kate Hajar Aswad. Akhirnya dikembalikan, berhasil dikembalikan lagi di marmer, dilindungi dengan luar biasa. Makanya yang kita cium pun sekarang itu bukan Hajar Aswad. Jadi bukan langsung Hajar Aswadnya. Kadang ada fotonya kan, foto Hajar Aswad yang tempat kita cium. Kami dulu pas nyantri di Mekah, alhamdulillah, kalau pas musim jamaah haji balik, dulu kan dari jamaah haji pulang sampai jamaah umroh datang itu ada jeda waktunya, kurang lebih 1 bulan kosong. Iya, kosong Mekah itu dari jamaah umroh. Kalau jamaah haji baru balik. Nah itu kesempatan kami untuk nyium Hajar Aswad dulu. Sepi, katanya wong antri jadi. Sama polisinya dibuat antrian. Nah si kok cium maju, nah si kok cium. Pengen nyium lagi, antri lagi dari belakang. Cepat nyium. Nah yang kita cium itu bukan langsung Hajar Aswad. Marmer atau kaca yang tebal, di dalamnya ada Hajar Aswad. Oh, jadi bukan langsung Hajar Aswad. Ya, kalau langsung Hajar Aswad, nanti ada orang jahil nak maling, dipahatnya, dipecahnya itu batu. Maka dilindungi sama pemerintah, ditaruh di dalam marmer yang tebal. Nah, di dalamnya baru ada Hajar Aswad. Jadi yang kita cium bukan Hajar Aswad, kaca atau marmer yang di dalamnya ada Hajar Aswad. Tidak bisa nyium Hajar Aswad, tidak usah dicium. Jangan paksakan diri kita, cukup istilam dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, habis itu dicium. Bismillah. Tiap lewat, Bismillahirrahmanirrahim, cium. Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi, termasuk yang disunnahkan untuk kita pakai tangan kanan, akhdul hajati min insan wa daf'uha ilaih. Contoh terakhir yang beliau sebutkan adalah kata beliau, ketika kita mengambil sesuatu dari teman kita atau kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita mau ngasih orang lain sesuatu atau mau minta ambilkan banyu. Misalkan pakai tangan kanan. Kita minta tolong orang ambilkan sesuatu, dia memberikannya kepada kita, terima pakai tangan kanan. Ini sunnah Nabi Muhammad. Dan mesti kita ajarkan ke anak-anak kita dari kecil, ajarilah ngasih sesuatu pakai tangan kanan, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kita terima tadi hal-hal yang sangat mulia seperti Al-Quran. Mau meletakkan Al-Quran, mau ngambil Al-Quran dari tempatnya, tangan kanan. Tasbih, kitab misalkan,
Jadi hal-hal yang mulia, bersedekah sangat dianjurkan ketika kita bersedekah pakai tangan kanan. Nah, jadi intinya kata Imam Nawawi, semua yang baik itu sangat dianjurkan untuk pakai tangan kanan. Kebalikan dari yang tadi, untuk misalkan apa namanya bersih-bersih, untuk istinja, membersihkan najis, buang sampah misalkan, azakumullah, buang sampah, ya kotoran, pakai tangan kiri. Bersihkan najis pakai tangan kiri. Nyikat kamar mandi misalkan pakai tangan kiri. Di tempat-tempat yang kurang baik kita disunahkan untuk menggunakan tangan kiri. Dari mana beliau ngambil hukum tersebut? Dari hadis yang beliau riwayatkan, mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amih. Kata Siti Aisyah, tangan kanan Nabi itu untuk bersuci dan untuk makan minum. Tangan kanan Nabi untuk bersuci dan untuk makan minum. Wa kanatil yusra li khalaihi wa makana min adab. Dan tangan kiri Nabi, kata Siti Aisyah, untuk Nabi bersih-bersih dengan artian istinja. Min adab. Apa yang keluar dari Nabi, Nabi istinja, Nabi bersihkan dengan tangan kiri. Kalau wudu, mandi, pakai siwak, megang Al-Quran, dan lain-lain, berjabat tangan, Nabi pakai tangan kanan. Ini sunnah Nabi Muhammad. Dan tafaul, Nabi Muhammad berharap ketika mendahulukan bagian kanan di tempat-tempat yang baik, agar beliau bisa menjadi ashabul yamin, penduduk atau kelompok bagian kanan yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Nabi berharap dengan selalu mendahulukan bagian kanan di tempat-tempat yang mulia agar bisa masuk surga bersama kelompok ashabul yamin, kita lebih pantas untuk mengamalkan sunnah tersebut sambil berharap agar kita termasuk dari golongan ashabul yamin dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyempurna atau pelengkap daripada sunnah, bagaimana sunnah kita memakai baju dan memakai sendal dan bagaimana kita melepasnya. Ini bab ada di kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Bab berikutnya, Al-Imam An-Nawawi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kitab Al-Adhkar ini Imam Nawawi kumpulkan, Imam Nawawi tertibkan dari kita bangun tidur sampai insya Allah tidur lagi. Sampai tidurlah lagi. Nah, makanya Imam Nawawi beliau menyebutkan bab apa yang dibaca ketika kita pakai baju. Nah, karena ada baju baru, ada baju lama, beliau sebutkan juga bab kalau kita dapat baju baru, apa zikirannya, sudah kita baca kemarin. Kemudian bab apa yang disunnahkan ketika kita melihat teman kita yang pakai baju baru, ada juga zikirnya. Dan semua bernisbat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bab bagaimana kita memakai baju dan bagaimana kita menggunakan sendal. Tadi tata caranya ikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, jadi ketika kita bangun tidur, doa pakai baju, doa pakai sendal, doa masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi kita melepas pakaian, ada zikirnya. Ada zikirnya. Jadi semua alhamdulillah aktivitas kita ini, keseharian kita, itu kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, mau kita dapat pahala, ada caranya, ada zikirnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, ini istilahnya berapa bab ini, baru dari bangun tidur sampai masuk kamar mandi. Kita bangun tidur sampai kita masuk kamar mandi. Bangun tidur ada zikirnya, dapat pahala. Kemudian pakai baju, dapat pahala, ada zikirnya. Kemudian
Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, ada zikirnya, dapat pahala. Pakai sendal, karena sunnah masuk kamar mandi pakai sendal. Pakai sendal dengan kaki kiri, sunnah Nabi Muhammad, dapat pahala. Maaf, masuk kamar mandi kaki kiri, pakai sendal langsung, dapat pahala. Kemudian setelah di dalam kamar mandi, kita ingin buka baju, ada zikirnya dari Nabi Muhammad, dapat pahala. Jadi belum ke masjid ini istilahnya. Belum kita jalan ke masjid, baru dari tempat tidur sampai dalam toilet, kamar mandi, sudah berapa sunnah yang dilakukan, berarti berapa pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebut ke nama beliau. Zikir ketika kita mau membuka pakaian di dalam kamar mandi. Beliau riwayatkan dari Sayyiduna Anas bin Malik. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam an yaqula ar-rajulul muslimu idza arada an yatraha thiyabahu bismillah alladzi la ilaha illa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar aurat kita tidak ditontoni oleh jin. Ya, karena ketika kita masuk kamar mandi itu rumahnya jin. Rumahnya setan. Ketika iblis diusir sama Allah, minta rumah. Allah kasih rumah mereka khala. Toilet itu rumahnya setan. Makanya tadi sudah dianjurkan lama-lama di dalam kamar mandi. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang terlalu lama di kamar mandi takutnya nanti terkena penyakit was-was. Penyakit was-was, kalau misalkan ada, insya Allah di antara kita tidak ada. Kalau ada orang yang kita kenal, kena penyakit was-was, tanya. Galak nongkrong enggak kau di kamar mandi? Kadang kan orang sekarang sampai bawa rokok di kamar mandi. Habis sebatang baru betul di kamar mandi. Jangan bawa kopi dulu kamar mandi. Nauzubillah, cak kekurangan tempat, Pak. Kan begitu. Takutnya kalau bawa rokok misalkan satu batang, hajatnya udah selesai, masih setengah, tanggung. Berarti kan setengah rokok itu dia habiskan tanpa ada hajat di kamar mandi, nongkrong etikaf. Buat apa? Kena penyakit tadi, was-was. Sedangkan al-khala, kamar mandi, rumahnya setan. Kita duduk lama di rumah musuh kita. Bagaimana itu? Kan setan itu musuh kita. Musuhnya Allah. Musuhnya anak keturunan Nabi Adam. Kita nongkrong di rumah musuh. Ya sudah, macam-macam yang kita dapatkan. Nah, makanya Nabi sampai di situ pun ingin melindungi kita. Privasi kita ini ingin dijaga sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi orang yang sangat menjaga privasi orang lain. Nabi sangat menjaga privasi orang lain. Bahkan ketika mengucapkan salam, kita nak bertamu ke rumah wong. Mengucapkan salam, ada adabnya dari Nabi Muhammad. Termasuk adabnya kata Nabi, ketika mengucapkan salam, jangan di depan pintu langsung. Orang sekarang banyak tak tahu. Kadang samping ngintip-ngintip jendela, itu haram, Pak, hukumnya tak boleh. Ucapkan salam, kata Nabi, agak di pinggir. Kiranya ketika sahibul bait yang punya rumah buka pintu, kita tidak langsung melihat apa isi rumahnya. Mungkin ada mahramnya, baik istrinya, putrinya, lagi berpakaian yang tidak pantas dilihat. Haram hukumnya. Zaman sekarang kan enggak. Pengen cepat ketemu, assalamualaikum. Itu dari jendela. Palanya lah masuk. Istilah kalau jendela itu katik terali, masuk palanya sudah. Mengucapkan bukan sunnah Nabi. Nabi ingin menjaga privasi kita. Jadi misalkan ini pintu, di sampingnya. Jadi pas uang tadi buka, kita di sampingnya, bukan di depan pintu. Kemudian kata Nabi, jangan matamu mendahului badanmu. Artinya kalau belum disuruh masuk, jangan mata kau duluan yang masuk. Artinya jelalatan, jinguknya apa isi rumahnya. Nggak boleh.
Apalagi sampai ngintip, haram. Pernah ada munafik, ada sahabat, bukan sahabat apa ya, hidup di zaman Nabi, tapi kata ulama munafik ini orang. Mengucapkan salam ke Nabi, sampai ngintip rumah Nabi. Kata Nabi pengen aku colok matanya tadi. Cuman kasihan, tidak jadi ya. Kalau tidak kasihan, aku colok matanya kata Nabi Muhammad. Tidak boleh. Nah, jadi Nabi kita, Nabi Muhammad, sangat menjaga privasi. Orang yang sangat menghormati privasi pembatasan antara orang ke orang lain. Termasuk di kamar mandi. Nabi pengen kita ini terjaga. Tidak jadi tontonan jin. Aurat kita tidak jadi tontonan jin. Sama Nabi Muhammad diajari zikir agar mereka tidak bisa melihat kita. Kan memang hukumnya begitu, Pak. Bangsa jin bisa melihat bangsa manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Wa yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Allah sebutkan di surat Al-A'raf di Al-Qur'an. Kata Allah, mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, Al-Imam Asy-Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir dari kota Mesir, dari Mesir sana. Beliau mengatakan dari tafsiran ini, kata beliau, aturannya begitu. Berarti kata beliau, ketika ada jin yang menampakkan wujudnya di depan kita, sehingga terlihat oleh mata kepala kita, seharusnya kita jangan takut, kata beliau. Yang mestinya takut itu mereka. Karena ketika mereka menampakkan wujud mereka di depan mata manusia, mereka sudah melanggar aturan Allah. Hukumannya, apa hukumannya? Kalau misalkan kita tangkap, kita pegang, tidak bisa kabur. Jadi kata beliau, sebenarnya jangan kita yang berlari. Seharusnya dia yang berlari. Karena mereka tidak boleh menampakkan wujud mereka di depan umat manusia. Ketika mereka menampakkannya berarti melanggar aturan. Apa hukumannya? Hukumannya kalau dipegang oleh Bani Adam tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Ketahuan pegang, tidak bisa lepas. Karena mereka menampakkan wujudnya. Aturannya, kamu tidak boleh menampakkan wujudmu di depan Bani Adam. Nah, jadi mereka bisa nyingok gitu. Kita tidak bisa nyingok mereka. Ketika kita masuk kamar mandi, maka doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin wanita. Karena itu rumahnya jin. Tidak sampai di situ, cuma berlindung. Oke, tidak diganggu sama jin. Tapi bisa ditonton sama mereka. Ketika aurat kita terbuka, sama Nabi dikasih kita pelindung. Ini luar biasa sayangnya baginda Nabi Muhammad kepada kita. Dikasih pelindung. Kata Nabi, kalau kalian baca zikir ini, maka mereka tidak bisa melihat kalian. Apa zikirnya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pendek sekali. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca sekali, cuman karena kita dalam kamar mandi, Pak, bacanya dalam hati. Jangan keras-keras aja, tidak boleh. Tidak boleh pakai suara. Karena kita di dalam kamar mandi, haram hukumnya menyebutkan nama-nama yang mulia. Tentu nama yang paling mulia adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca dalam hati. Sekali. Ketika ingin melepas pakaian. Kita baca. Jin tadi langsung. Istilahnya ada sensor. Tidak bisa ngelihat aurat kita. Privasi kita dijaga oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ulama di mazhab Imam Syafi'i mengatakan, berpendapat bahwasanya ini kan kita dalam khalwat sendirian, buka aurat boleh untuk hajat, ada kebutuhan ya, tadi pengen buang air kecil, buang air besar, pengen mandi boleh. Tapi di mazhab Imam Syafi'i atau ulama dari mazhab Imam Syafi'i berpendapat, umpama kita di tempat yang sepi, tidak ada orang, di kamar misalkan, kita dewean, tidak ada kebutuhan untuk kita bugil.
buka semua. Haram kita buka semua anggota tubuh kita. Tidak boleh. Khususnya sau'atain, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bukan aurat solat, bukan. Aurat di sini maksudnya dua kemaluan. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Haram hukumnya membuka aurat tadi. Dewean ini bukan ada orang lain. Kalau ada orang lain apalagi bisa dibahas kan. Sendirian. Kita sendirian. Tidak ada hajat. Artinya tidak dibutuhkan untuk kita buka aurat kita, kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka haram hukumnya kita buka. Kalau di kamar mandi, ya kita mau mandi, kita mau qada'il hajah, buang air besar, buang air kecil, tidak apa-apa. Walaupun ketika mandi tetap seperti yang kita sebutkan pernah, tetap sunnahnya pakai celana pendek, jangan bugil semua. Jangan dilepas semua. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah ngelepas semua pakaian dari tubuhnya, tidak pernah. Bahkan ketika beliau, ini Siti Aisyah yang menceritakan, ketika beliau berhubungan dengan istri-istri beliau, beliau tutupi pakai selimut. Ditutupi sama Nabi pakai satir. Ngapo? Malu sama Allah. Pakai alasannya kata ulama dari mazhab Imam Syafi'i, alasannya hadis Nabi yang berbunyi, "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu." Allah itu lebih pantas untuk kita malu kepadanya. Kalau kita malu, aurat kita dilihat orang lain, maka lebih pantas untuk kita malu, aurat kita dilihat sama Allah. Tapi kalau tidak kata hajat, kalau tidak kata uzur, tidak perlu dibuka, jangan dibuka. Haram membuka aurat kemaluan depan dan kemaluan belakang, walaupun kita sendirian di tempat yang sepi, dalam kamar, tidak ada orang lain, hukumnya haram kalau tidak ada hajat. Ustadz, kalau sama istri kita bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Suami istri kan tidak ada aurat di antara mereka. Suami boleh melihat semua anggota tubuh istrinya, istri juga boleh melihat semua anggota tubuh suami. Ini kalau kita bahas boleh apa tidak. Tapi bagusnya, sunnahnya, adabnya, suami tidak melihat bagian istri, kemaluan, istri juga tidak melihat bagian suami. Apa kata Siti Aisyah? Aku tidak pernah melihat bagian Nabi, Nabi tidak pernah melihat bagian aku. Artinya kemaluan. Tidak pernah. Padahal tidak ada aurat antara suami dan istri. Nah, cuman ada adab, ada akhlak, ada etika yang sangat dijunjung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istri pun tidak pernah melihat. Jangankan istri, beliau sendiri tidak pernah melihat. Dan banyak dari sahabat yang tidak pernah melihat kemaluannya. Wah, ini hebat lagi. Makanya kenapa Sayyidina Ali dikatakan Aliyun karramallahu wajhah, kan begitu. Terkenal dengan sifatnya. Karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah memuliakan mukanya. Karena diriwayatkan Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah melihat kemaluan. Bahkan banyak dari mereka, dari sahabat yang tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan, semenjak aku membaiat Nabi masuk Islam dengan tangan kananku, tangan kanan ini tidak pernah menyentuh kemaluan. Tadi memuliakan bagian kanan. Nah, jadi kanan untuk yang mulia, kiri untuk yang tidak mulia. Ada yang perlu disentuh pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Ini adab, etika, sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, walaupun kita sendirian, khalwat, tidak boleh kita buka semua aurat kita. Aurat di sini maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau tidak ada hajat. Umpama ada hajat, kita mau mandi, boleh dibuka? Boleh. Dengan catatan tidak ada yang melihatnya. Ini perhatikan juga. Ada orang basing mandi.
di pinggir sungai mandi, dah perhatian aurat, banyak yang nonton, pokoknya dia nak mandi, nggak boleh, haram hukumnya, haram mandi, buka aurat, ada yang nonton nih, hukumnya haram. Aurat kita itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tentu ada bagian-bagiannya. Kalau sholat dari mana ke mana, kalau di luar sholat dari mana ke mana. Untuk laki-laki, untuk perempuan lain lagi bagiannya. Itu di pembahasannya nanti insya Allah kita bahas. Nah, jadi zikir yang sunnah untuk kita baca ketika kita ingin membuka pakaian kita di dalam kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Insyaallah kalau kita baca zikir ini sesuai janji Nabi Muhammad SAW, maka akan dijaga aurat kita dari tontonan setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar kita jauh dari setan, agar kita dilindungi sama Allah dari setan. Semua Nabi ajari, Nabi kasih zikir, Nabi kasih pelindung, Nabi kasih senjata, tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mau mengambil pemberian tersebut dari Nabi Muhammad, sehingga insya Allah kita terlindungi dari setan di kamar mandi, di masjid, di dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.